Ya baik, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Matias Sarkediviko dengan NIM 2210417587 dari kelas M1 Manajemen. Ya baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahaskan tugas yang telah diberikan oleh dosen. Adapun beberapa pertanyaannya adalah nomor 1, ada beberapa alasan mengapa manajemen operasi perlu untuk dipelajari. Manajemen operasional membantu eksistensi perusahaan, juga membantu untuk mencapai niat baik ini. Manajemen ini memastikan mengirim produk terbaik demi kebahagiaan pelanggan. Untuk mencapai hal ini, berarti manajemen operasional harus mampu meningkatkan pemanfaatan sumber daya perusahaan. Adapun poin yang kedua, mengukur produktivitas sangatlah penting di dalam manajemen operasi. Bagaimana cara mengukur produktivitas dan bagaimana cara meningkatkan produktivitas tersebut? Lanjut ke pertanyaan yang nomor 2. Ada beberapa cara untuk mengukur produktivitas, di antaranya adalah 1. Output per jam kerja, yaitu mengukur jumlah output yang dihasilkan per jam kerja. Nomor 2. Output per pekerjaan, yang mengukur jumlah output yang dihasilkan per pekerja selama periode tertentu. Nomor 3, biaya produksi, yaitu mengukur biaya untuk dikeluarkan untuk menghasilkan suatu unit output. Nomor 4, waktu siklus, yaitu mengukur waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas atau produksi suatu unit output. Untuk meningkatkan produktivitas, beberapa cara yang dapat dilakukan adalah 1. Meningkatkan efisiensi produk dengan memperbaiki proses produksi dan mengurangi pemborosan. 2. Memberikan pelatihan dan persembangan kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi mereka. Nomor 3. Menggunakan teknologi yang lebih canggih untuk meningkatkan efisien dan produktivitas. Nomor 4. Menerapkan sistem insentif untuk mendorong karyawan melakukan pekerjaan dan lebih produktivitas dan efisien. Lanjut ke pertanyaan yang nomor 3. Dalam melakukan bisnis pasti ada tantangan. Jelaskan tantangan baru dalam manajemen operasi. Beberapa tantangan baru dalam manajemen operasi yang mungkin dihadapi dalam melaksanakan bisnis antara lain, poin yang pertama, perubahan teknologi. Teknologi terus berkembang dan memperkenalkan solusi baru untuk menyelesaikan masalah bisnis, sehingga manajemen operasi harus terus mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perbuatan teknologi. Nomor 2, perubahan regulasi. Peraturan pemerintah yang berubah atau baru dapat mempengaruhi operasi bisnis, sehingga manajemen operasi perlu memahami dan mematuhi aturan-aturan tersebut. Poin yang ketiga, persaingan yang semakin ketat. Bisnis harus bersaing dengan pesaing yang semakin banyak dan canggih, sehingga manajemen operasi harus terus menerapkan inovasi dan perbaikan untuk menghasilkan produk atau layanan yang lebih unggul. Poin yang keempat, perubahan tren konsumen. Tren konsumen sering berubah, sehingga manajemen operasi harus memantau dan menyesuaikan produk atau layanan mereka agar tetap relevan dan kebutuhan pelanggan. Yang kelima, ketidakpastian ekonomi. Frustasi ekonomi dapat mempengaruhi operasi bisnis dan mempengaruhi pemerintah produk atau lawan, sehingga manajemen operasi harus memiliki rencana cadangan dan strategi untuk mengatasi ketidakpastian tersebut. Adapun pertanyaan yang keempat, dalam berbisnis harus melakukan keunggulan kompetitif. Bagaimana menciptakan strategi meraih keunggulan kompetitif dan manajemen operasional? Jawabannya, untuk mencapai strategi meraih keunggulan kompetitif dalam manajemen operasi, beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah antara lain, poin yang pertama, identifikasi keunggulan kompetitif. Cara ini tahu apa yang membuat bisnis Anda berbeda dari pesaing Anda. Apakah itu kualitas, produk, atau layanan, kecepatan pengiriman, harga, atau layanan pelanggan yang lebih baik. Poin yang kedua, fokus pada kegiatan inti. Fokus pada kegiatan inti yang membedakan bisnis Anda dengan
pesaing Anda. Misalnya jika keunggulan kompetitif Anda adalah kualitas produk, fokus pada pengembangan dan perbaikan produk Anda. Poin yang ketiga, peningkatan efisiensi. Tingkatin efisiensi produk dan operasi bisnis dengan teknologi yang lebih canggih, proses produksi yang lebih baik, dan pengembangan biaya. Poin yang keempat adalah inovasi. Teruslah melakukan inovasi dan pengembangan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif, selalu mencapai secara baru untuk meningkatkan produk atau layanan Anda. Poin yang kelima, fokus pada pelangganan. Pelanggan adalah kunci untuk keberhasilan bisnis. Jangan hanya fokus pada produk atau layanan, tetapi juga fokus pada kebutuhan pelanggan dan berikan layanan pelanggan yang lebih baik dan pesaing asing. Poin yang keenam, kemitraan dan kolaborasi. Jalin kemitraan dan kolaborasi dengan perusahaan lain dapat membantu meningkatkan keunggulan kompetitif Anda. Poin yang ketujuh, analisis pasar. Selalu perhatikan tren pasar dan kebutuhan pelanggan untuk mendapatkan wawasan mengenai perubahan yang harus dilakukan untuk tetap bersaing di pasar. Adapun lanjut ke pertanyaan yang nomor 5. Pertanyaan adalah, dalam persaingan berdasarkan waktu, produk dikembangkan dan dibawa ke pasar secara cepat. Jelaskan produk pembangunan secara eksternal. Adapun jawaban dari soal nomor 5 adalah, strategi pembangunan produk secara eksternal dalam persaingan berdasarkan waktu dan dilakukan dengan beberapa cara, antara lain poin yang pertama, kolaborasi dengan pihak lain, mengadakan kerjasama dengan pihak lain seperti supplier, kontraktor, atau mitra bisnis untuk mempercepat pengembangan produk. Kolaborasi yang lebih baik dan dapat. Lanjut ke pertanyaan yang nomor 6. Dalam bisnis pasti ingin keuntungan. Jelaskan bagaimana cara meningkatkan keuntungan. Adapun jawaban dari pertanyaan tersebut adalah, kualitas produk yang tinggi dapat meningkatkan keuntungan bisnis dalam beberapa cara, antara lain poin yang pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan. Produk yang berkualitas tinggi dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan dengan lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan yang tinggi dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penjualan dan keuntungan bisnis. Poin yang kedua, meningkatkan reputasi bisnis. Produk yang berkualitas tinggi dapat membangun reputasi bisnis yang baik. Reputasi bisnis yang baik dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan dapat membantu bisnis menarik pelanggan baru. Hal ini dapat meningkatkan penjualan dan keuntungan bisnis. Poin yang ketiga, mengurangi biaya. Produk yang kualitasnya tinggi dapat mengurangi biaya bisnis dalam jangka panjang. Produk yang berkualitas buruk dapat menyebabkan biaya tambahan seperti biaya garansi, biaya pengembangan produk, dan biaya perbaikan. Produk berkualitas tinggi dapat mengurangi biaya ini dan meningkatkan efisiensi operasional. Poin yang keempat, meningkatkan efisiensi produk. Produk yang berkualitas tinggi dapat meningkatkan efisiensi produk. Produk yang berkualitas buruk dapat menyebabkan penundaan produksi, biaya tambahan, dan kekurangan kualitas. Produk berkualitas tinggi dapat meningkatkan efisiensi produk dan mengurangi biaya produksi. Adapun poin yang terakhir, yaitu poin yang kelima, meningkatkan hasil jual. Produk yang berkualitas tinggi dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi daripada produk yang berkualitas rendah. Pelanggan cenderung bersedia membayar lebih tinggi untuk produk yang berkualitas tinggi. Hal ini dapat meningkatkan margin keuntungan bisnis. Dengan meningkatkan kualitas produk, bisnis dapat meningkatkan keuntungan dan memenangkan persaingan di pasar. Namun perlu diingat bahwa meningkatkan kualitas produk dapat memerlukan antisipasi tambahan dan pengembangan produk dan proses produksi. Adapun pertanyaan yang ketujuh, di dalam manajemen operasi ada 4 strategi proses. Sebutkan dan jelaskan contohnya. Ada 4 strategi proses dalam manajemen operasi, yaitu poin yang pertama, proses produksi job shop. Proses produksi job shop adalah proses produksi yang berfokus pada produksi,
produk yang bersifat unik dan khusus, yang memerlukan perhatian dan keahlian khusus dalam setiap tahapannya. Contohnya adalah produksi perhiasan atau furnitur yang dibuat secara pesanan dan spesifikasi pelanggan. Poin yang kedua, proses produksi batch. Proses produksi batch adalah proses produksi yang berfokus pada produksi dalam jumlah besar dan dalam satu waktu. Produk-produk yang diproduksi dalam batch biasanya memiliki karakteristik dan spesifikasi yang serupa. Contohnya adalah produksi makanan dan minuman dalam jumlah besar seperti produk kue atau minuman dalam kemasan botol. Adapun poin yang ketiga adalah proses produksi kontinu. Proses produksi kontinu adalah proses produksi yang berfokus pada produksi produk dalam jumlah besar dan secara terus-menerus tanpa henti. Proses produksi ini dilakukan secara otomatis dan terus-menerus menghasilkan produk serupa. Contohnya adalah produksi bahan kimia atau minyak mentah. Adapun poin yang terakhir yaitu poin yang keempat, proses produksi celupan. Proses produksi celupan adalah proses produksi yang melibatkan pengolahan produk dalam suatu cairan atau bahan kimia tertentu. Proses celupan biasanya digunakan untuk mengubah warna atau sifat fisik dari produksi produk tersebut. Contohnya adalah proses pewarnaan kain atau pengolahan logam dengan menggunakan asam. Setiap strategi proses memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, sehingga dalam memilih strategi proses harus mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan produk yang dihasilkan. Adapun pertanyaan yang ke-8 adalah dari sebuah video kita ambil kesimpulan dari video tersebut. Adapun kesimpulan dari video tersebut, topik dari video tersebut adalah pengertian manajemen operasi. Adapun pembicaranya adalah Iqbal Setianegara SEMM. Materi produksi adalah kegiatan yang memberi nilai tambah. Ada beberapa jenis nilai tambah yaitu manfaat bentuk, manfaat tempat, manfaat waktu, dan manfaat kepemilikan. Manajemen operasi adalah proses POD count, sedangkan secara operasional sebuah bisnis akan berhubungan dengan proses menghasilkan produk. Poin yang pertama, satu sel aktivitas untuk memperoleh nilai tambah produk melalui transformasi input menjadi output. Poin yang kedua, berbicara tentang proses transformasi dari input menjadi output. Secara umum, manajemen operasi adalah suatu set aktivitas untuk memperoleh nilai tambah produk melalui transformasi input menjadi output. Komponen dalam proses konversi sebagai ruang lingkup dari manajemen operasi. Input, material pokok dan material pembantu. Material dapat dibagi menjadi material pokok dan bahan baku dan materi pembantu. Material pokok atau bahan baku adalah bahan atau komponen utama yang akan menjadi produk yang dihasilkan oleh proses konversi. Bila bahan baku tidak ada, maka proses konversi atau proses produksi menjadi tidak berjalan. Material pembantu adalah bahan untuk membuat output atau hasil proses konversi benar-benar menjadi produk akhir yang utuh. Ketidakadaan bahan pembantu tidak mengakibatkan proses konversi bentuk total. Karyawan, keahlian dan keterlatihan. Karyawan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu karyawan yang memiliki keahlian dan karyawan yang memiliki keterampilan atau keterampilan tertentu. Oleh karena itu, para karyawan dapat dikategorikan menjadi 4 kelompok, yaitu karyawan asli dan terlatih, karyawan asli belum terlatih, karyawan tidak ahli tapi terlatih, dan karyawan tidak ahli dan tidak terlatih. Keahlian merupakan pengusahaan konsep tertentu, sedangkan keterampilan lebih karena pengalaman atau setelah berkali-kali melakukan pekerjaan yang sama. Seorang karyawan disebut terlatih apabila karyawan tersebut telah berkali-kali melaksanakan tugas dan pekerjaan yang sama. Peralatan berupa teknologi, sistem, teknik pekerjaan untuk
pelatihan. Teknologi akan mempunyai peran yang sangat besar baik dalam proses konversi maupun proses yang dihasilkan. Teknologi adalah sistem teknis bekerjanya suatu peralatan sistem teknik yang lebih baik membuat poin konversi menjadi lebih baik dengan hasil yang lebih baik pula. Output terbagi menjadi 3, yaitu hasil dari proses konversi atau proses produksi adalah produk. Produk dapat berupa barang, dan jasa. Yang penting adalah bahwa produk ini dibuat untuk melayani para konsumen dan pelanggan. Adapun manfaat dari menonton video tersebut adalah saya menjadi tahu apa itu manajemen operasional. Dari video di atas saya mempelajari bahwa manajemen operasional adalah salah satu set aktivitas untuk memperoleh nilai tambah produk melalui transformasi input menjadi output. Hasil konversi menghasilkan nilai tambah dan dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan. Ya, jadi sekian materi yang saya bahas pada siang ini, kurang lebih saya mohon maaf. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.